Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Muhammad Rifanaki, dan di sini aku mau jelasin materi yaitu jurnal khusus. Langsung saja ke materinya. Karakteristik jurnal khusus. Jurnal penjualan yaitu JJ, yaitu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jurnal pembelian atau JB, yaitu untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jurnal penerimaan kas, yaitu JKM, untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Jurnal pengeluaran kas atau JJKK, yaitu untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Dan yang terakhir, jurnal umum atau JU, yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada keempat jurnal khusus di atas. Kalian bisa lihat soal-soal berikut, boleh dibaca terlebih dahulu atau screenshot saja. Selanjutnya ini. Nah, oke, di sini kita masuk ke jurnal penerimaan kas periode Januari 2021. Di tanggal 1, di kolom debit masuk kas 10 juta dan di kolom kredit masuk akun namanya modal berjumlah 10 juta. Di tanggal 11 masuk ke kolom debit masuk 1 juta dan di kolom kredit penjualannya masuk 1 juta. Di keterangan tanggal 19 toko idola, di kolom debit di kas sebesar 2.716.000 dan di pot penjualan sebesar 84.000 dan di piutang dagang sebesar 2.800.000. Dan di tanggal 22 di keterangan Budi Lintang, di kolom debit ada kolom kas sebesar 3.395.000 dan di potongan penjualan sebesar 105.000. Di kolom kredit piutang dagang sebesar 3.500.000. Dan di tanggal 23 toko Sahara, di kolom debit ada kas sebesar 3.332.000 dan di potongan penjualan sebesar 68.000. Di piutang dagangnya kolom kredit sebesar 3.400.000. Dan di tanggal 29 di kolom debit ada di kas sebesar 1.700.000 dan di kredit di penjualan sebesar 700. Dan kalau dijumlahkan di kas sebesar 22.143.000 dan dipotong dengan penjualan sebesar 257.000. Dan di kredit piutang dagang sebesar 9.700.000 dan di penjualan sebesar 2.700.000 dan di serba-serbi jumlahnya 10 juta. Oke, di sini kita masuk ke jurnal pengeluaran kas di periode Januari 2021. Tanggal 2 di kolom debit serba-serbi beban sewa sebesar 1.200.000 dan di kredit kas sebesar 1.200.000. Di tanggal 3 di debit akun serba-serbi perlengkapan sebesar 500.000 dan di kolom kredit kas sebesar 500.000. Dan di tanggal 5 keterangan akunnya itu CV Andika yang di kolom debit utang dagang sebesar 2.700.000 dan di kolom kredit di kas sebesar 2.700.000. Dan di tanggal 20 di debit akun serba-serbi beban iklan sebesar 150.000 dan di kredit di kas sebesar 150.000. Dan di tanggal 24 toko Kasih Murah, di kolom debit utang dagang sebesar 800.000 dan di kolom kredit di kas sebesar 800.000. Dan di tanggal 26 CV Andika keterangan debit masuk ke utang dagang sebesar 2.200.000 dan di kredit sebesar 2.200.000.
Dan di tanggal 30 di akun debit, akun serba-serbi beban gaji sebesar 1.200.000 dan di kolom kredit di kas sebesar 1.200.000. Dan tanggal 30 nya lagi ada beban macam-macam yaitu sebesar 150.000 dan di kreditnya kas sebesar 150.000. Di tanggal 31 beban macam-macam lagi yaitu sebesar 150.000 di kolom kredit yaitu kas sebesar 150.000. Kalau dijumlahkan di kolom utang dagang sebesar 5.700.000 dan di akun serba-serbi berjumlah 3.200.000. Kalau di kas berjumlah 8.900.000. Oke, kita lanjut ke jurnal pembelian di periode Januari 2021. Tanggal 6 nomor fakturnya itu 085 di keterangan toko kasih murah. Di syarat pembeliannya 2/10 N/30. Di akun serba-serbi peralatan berjumlah 1.500.000. Di akun kredit yaitu utang dagang sebesar 1.500.000. Di tanggal 7 di nomor faktur 652 keterangannya itu CV Andika yang bersyaratkan pembelian 2/10 dan N/30. Di kolom pembelian berjumlah 3.200.000 dan di kolom kredit utang dagang sebesar 3.200.000. Di tanggal 14 nomor faktur 365 FH Budi Rahayu keterangan pembelian yaitu 3/10 dan N/30 dan di kolom debit pembelian sebesar 2.600.000 dan di kredit utang dagang sebesar 2.600.000. Di tanggal 14 lagi di nomor faktur 365 keterangan di FH Budi Rahayu di syarat pembeliannya itu di 2/10 dan N/30 pembelian di kolom pembelian debit sebesar 2.200.000 dan di kredit utang dagang sebesar 2.200.000. Dan di tanggal 28 nomor faktur 369 dengan keterangan FH Budi Rahayu lagi syarat pembeliannya yaitu 2/10 dan N/30. Di pembeliannya yaitu 2.200.000 dan di kredit utang dagang sebesar 2.200.000. Dan jika dijumlahkan pembeliannya ditotalkan 8 juta di serba-serbi peralatan jumlah 1.500.000 dan di kredit utang dagang sebesar 9.500.000. Oke, di sini lanjut ke jurnal penjualan di periode Januari 2021 tanggal 10 nomor faktur 251 keterangan di toko idola dan syaratnya 3/10 dan N/30. Piutang dagang itu debit dan penjualan itu kredit sebesar 2.800.000. Di tanggal 13 nomor faktur 252 keterangan UD Lintang di syaratnya itu 3/10 dan N/30 berjumlah 3.700.000. Dan di tanggal 18 di nomor fakturnya 253 di toko Sahara syaratnya itu 2/10 dan N/30 itu totalnya 3.400.000. Dan di tanggal 25 nomor faktur 254 di toko idola di persyaratan 3/10 dan N/30 berjumlah 2.700.000 dan kalau dijumlahkan keseluruhan itu berjumlah 12.600.000. Oke, di kolom terakhir yaitu jurnal umum periode Januari 2021. Di tanggal 9 keterangan utang dagang masuk ke debit sebesar 1 juta dan di retur pembelian masuk ke kredit sebesar 1 juta di CV Andika. Dan di tanggal 16 di keterangan retur penjualan masuk ke debit sebesar 200 dan di piutang dagang masuk ke kredit sebesar 200 di UD Lintang dan ditotalin sama-sama 1.200.000. Dan ini bukti transaksi yaitu ada faktur atau nota atau kwitansi, cek atau dan giro dan slip setoran bank.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.